Uh, yeah. Uh, yeah. Teori kriminologi. Topik ke-12 dari 75 topik. Definisi kejahatan dan berbagai penjelasannya. Bagian keempat. Sifat kejahatan dilihat dari sudut pandangan sosial. Pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum, undang-undang, pidana dan bahwa kita akan dapat menghilangkan seluruh kejahatan hanya dengan menghapuskan semua hukum, undang-undang, pidana adalah logo maci. Memang benar bahwa andai kata undang-undang terhadap pencurian ditarik kembali, maka mencuri itu tidak akan merupakan kejahatan, tapi akan tetap bersifat menyerang atau merugikan dan masyarakat umum akan memberikan reaksi terhadapnya. Sebutan kepada perilaku itu mungkin akan berubah tetapi perilaku dan perlawanan masyarakat terhadap perilaku tersebut hakikat akan tetap sama. Sebab kepentingan-kepentingan masyarakat yang rusak oleh perilaku itu hakikatnya akan tetap tidak berubah. Karena inilah, maka telah diadakan usaha-usaha untuk memajukan juga ke dalam definisi tentang kejahatan suatu uraian mengenai sifat hakikat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dengan demikian lebih menekankan arti segi sosialnya daripada arti juridis tentang definisi kejahatan. Garofalo, 1984, memperkenalkan suatu konsepsi tentang sifat-sifat hakikat alamiah kejahatan-kejahatan dan membeberkan pelanggaran terhadap perasaan-perasaan tentang rasa kasihan dan rasa kejujuran. Brown, 1990, telah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana. Thomas, 1981, mendefinisikan kejahatan dari sudut sosial psikologis sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok di mana si individu itu dianggap sebagai anggota kelompoknya sendiri. Kejahatan, merujuk pada bagian-bagian terdahulu, kemudian dapat dianggap sebagai perbuatan yang menyangkut tiga unsur, suatu nilai yang dijunjung tinggi atau dihormati oleh suatu kelompok atau oleh sebagian dari suatu kelompok yang penting di dalam arti politis, pengisolasian atau konflik kebudayaan di dalam bagian lain dari kelompok ini sehingga para anggotanya tidak menghargai nilai itu dan karena itu akibatnya cenderung akan membahayakan nilai tersebut dan suatu usaha memaksa dari mereka yang menghargai nilai itu terhadap mereka yang mengabaikan nilai tersebut. Apabila suatu kejahatan dilakukan, maka hubungan-hubungan ini tersangkut. Seperangkat hubungan-hubungan inilah yang kemudian memunculkan kejahatan apabila, terutama, ditinjau dari sudut pandang keseluruhan kelompok dan tidak dari segi orang perseorangan. Konsepsi nature of crime ini maupun definisi-definisi terdahulu, dapatlah diketengahkan sebagai suatu saran yang dapat dikembangkan menjadi suatu definisi dasar tentang kejahatan. Pada waktu kita melihat suatu kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merupakan cerminan kegagalan pelaku untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, sebenarnya kita telah mengaitkan kejahatan dengan keberadaan tuntutan sosial, yakni undang-undang. Pemahaman yang demikian ini terhadap kejahatan mengantarkan pengertian bahwa kejahatan adalah suatu masalah yang tidak saja masalah hukum tetapi masalah sosial legal. Sebagai suatu masalah sosial legal, kejahatan dapat digolongkan berdasarkan hal berikut. 1. Berat ringannya, di USA, felonies and misdemeanor, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. 2. Mereka yang dirugikan, dapat dibagi lagi yang merugikan individu, pembunuhan, perkosaan, pencurian, perampokan dan lain-lain, kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap keagungan, dignity, dan keamanan negara, security. Kejahatan terhadap kesejahteraan sosial, social welfare, tidak membayar pajak pendapatan, melarikan mobil dengan kecepatan di luar batas kecepatan maksimum, tindak pidana ekonomi. Jadi umumnya makin maju masyarakatnya, maka makin banyak aturan yang menjaga kesejahteraan sosial masyarakat tersebut. 3. Apakah kejahatan tersebut adalah kejahatan yang tradisional, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, atau merupakan kejahatan bentuk baru, kontemporer? Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang. Dengan demikian, untuk memerangi atau mencegah perbuatan semacam itu diperlukan sarana berupa penetapan norma-norma hukum pidana dengan sanksi pidananya bila perbuatan itu dilaksanakan. Dipandang dari sudut sosiologi, dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dan menentukan dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat atau pelaku kejahatan itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari si penjahat,
dengan sama sekali tidak memperdulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun milik orang lain. Penjahat-penjahat yang lebih keji dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung atau berkolusi dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan. Sutherland dalam bukunya mengenai White Collar Criminals, 1961, telah dengan sangat seksama menunjukkan hal ini. White Collar Criminals bisa dilihat dari kasus-kasus korupsi yang ramai terkuak pasca era reformasi. Setelah pada masa Orde Baru, kasus-kasus tersebut jarang sekali terungkap maupun terpublikasi di media massa, karena rezim otoriter dan korup tersebut. Kasus-kasus korupsi yang terungkap dan tertangkap oleh KPK diantaranya malah ada yang terang-terangan dilakukan secara berjamaah, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh 41 anggota DPRD pada tahun 2018 lalu. Fenomena korupsi berjamaah, sebagaimana yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang tersebut, tentu nyata-nyata memperlihatkan bagaimana pencurian uang negara tidak lagi bisa dikatakan dilakukan oknum, namun seringkali melibatkan jaringan terstruktur dalam sebuah sistem, walau awalnya dilakukan oleh satu atau segelintir orang saja. White collar crime tersebut yang dilakukan oleh para koruptor tersebut, tidak hanya berdampak pada kerugian negara secara finansial saja, namun apabila dibiarkan, akan berdampak pada rusaknya kinerja sebuah institusi negara, menghancurkan institusi tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan sebuah negara akan bubar disebabkan defisit keuangan yang habis dihisap oleh koruptor. Dalam kajian kriminologi yang membutuhkan analisa maupun kajian dari disiplin sosiologi modern, pada dasarnya sangatlah menekankan perhatiannya pada struktur dan jalannya kehidupan masyarakat. Penjelasan tentang sosiologi modern tersebut, tentunya memerlukan penelitian mengenai bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaganya itu bekerja. Faktor apa yang dapat membentuk jalannya secara efektif dan faktor-faktor apa yang menimbulkan perpecahan-perpecahan dalam masyarakat, atau disorganisasi sosial. Bila dilihat dari sudut sosiologi, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial. Mengapa demikian? Karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum atau undang-undang, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dan oleh karena itulah bagi seorang yang mempelajari sosiologi, kejahatan merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan. Seperti halnya bagaimana perilaku kriminal seorang koruptor sebagaimana yang telah dicontohkan di atas, yang menyebabkan defisit keuangan negara atau misalnya tingkah pola para teroris yang tidak hanya menyebabkan kematian sejumlah orang tidak berdosa, namun berpotensi pula memicu konflik horizontal yang lebih luas, karena penyebaran ideologi serta doktrinasi teroris yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok agama lain, di luar kelompoknya. Dari sudut pandang psikologi, kejahatan adalah pencerminan perilaku manusia di dalam masyarakat, berkaitan dengan kegiatan kejiwaan individu yang tidak selaras dengan norma-norma pergaulan masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang abnormal. Jika dipandang dari sudut pelakunya, maka penampilan perilaku abnormal ini terjadi karena beberapa kemungkinan, misalnya karena faktor psikopatologik, yakni perilaku kejahatan pada penderita sakit jiwa atau kelainan kejiwaan karena faktor rendahnya kondisi IQ-nya, dan sebagainya. Selain itu juga dapat terjadi karena faktor kegiatan jiwa yang wajar, tetapi lebih cenderung atau lebih terdorong untuk menyetujui perbuatan melanggar hukum, seperti apa yang dilakukan oleh penjahat-penjahat profesional. Begitu juga faktor sosial yang secara langsung memengaruhi individu atau beberapa individu, sehingga mereka mengalami kesulitan kejiwaan, seperti kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi atau kondisi sosial di mana mereka hidup bermasyarakat, maladaptive behavior. Dari apa yang telah dibahas pada bagian atas tulisan ini maka, tegasnya, dari sudut pandang psikologi kejahatan merupakan perbuatan manusia yang abnormal, bersifat melanggar hukum, pidana, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari individu pelaku kejahatan itu. Dengan kata lain, kejahatan itu dilakukan oleh penjahat sebagai seorang human being, sehingga kejahatan itu bukanlah hanya suatu perbuatan jahat belaka, tapi adalah perbuatan dari orang-orang yang sama dengan kita. Karena itu banyak sarjana yang ingin mempelajari sifat dari si penjahat ini, atau kalau lebih luas lagi, dari si pelanggar norma. Kelakuan dari seorang penjahat, bila mana dilihat dari sudut pandang masyarakat adalah suatu kelakuan yang menyeleweng, deviant behavior. Yang menjadi persoalan ialah apa sebab kejahatan itu terus-menerus ada dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perbuatan jahat dari seseorang secara terus-menerus, atau persisten, adalah disebabkan oleh perasaan antisosial yang ada padanya. Bagi seorang psikolog, maka perasaan antisosial tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tumbuh di dalam dan dari jiwa si pembuat undang-undang sendiri untuk melakukan suatu reaksi secara tertentu.
Seorang ahli sosiologi, sering berpendapat bahwa masyarakatlah yang harus bertanggung jawab atas timbulnya pandangan-pandangan demikian. Sebagai individu, si penjahat memang adalah suatu masalah psikologis, tetapi mereka juga merupakan suatu masalah sosial, masyarakat, karena kegagalan mereka untuk menaati undang-undang, yang mencerminkan kemauan dari masyarakat. Demikianlah materi ke-12 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.